Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, untuk sejarah Indonesia kelas 11, kita akan sama-sama belajar dengan saya. Perkenalan dulu ya. Oke, ini profil saya. Kalian bisa panggil saya Bu Ita, tempat tanggal lahir Malang 2 Desember 1993. Oh iya, ini alamatnya belum ya. Alamat saya di Wonokerto. Lalu pendidikan terakhir saya S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2012. Untuk nomor HP, kalau mungkin kalian mau bertanya tentang materi atau tugas, bisa dihubungi di nomor 083 891 738 708. Oke, apa sih materi kita di kelas 11 ini? Untuk yang pertama adalah tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Kalian masih ingat di kelas 10 terakhir materinya tentang kerajaan Islam. Apa hubungannya dengan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat? Nah, jika diingat kembali, di kerajaan Islam, salah satu faktor runtuhnya kerajaan Islam adalah datangnya bangsa Barat. Contohnya, runtuhnya Kesultanan Cirebon. Itu karena oleh Belanda pada masa itu dihapuskan Kesultanan Cirebon ini. Contoh lain, ada pisahnya Yogyakarta dan Surakarta melalui perjanjian Giyanti. Padahal dulunya Yogyakarta dan Surakarta itu merupakan bagian dari kerajaan Mataram Islam. Nah, hal ini tidak lepas dari campur tangan bangsa Barat. Oke, nyambung ya sampai sini ya. Nah, kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat, apa saja sih materi yang akan kita pelajari di bab ini? Yaitu, yang pertama adalah latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, kita harus tahu dulu apa sih yang melatar belakangi bangsa Barat masuk ke Indonesia. Dalam sejarah, pasti selalu ada sebab akibat. Atau istilahnya, ada yang masih ingat apa? Iya, kausalitas, sebab akibat. Jadi, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Istilahnya begitu ya. Nah, jadi yang pertama kita pelajari adalah latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Lalu yang kedua apa? Nah, yang kedua adalah masuknya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Nah, ini berhubungan dengan bangsa-bangsa Barat yang pernah menginjakkan kakinya di Indonesia. Siapa saja sih mereka? Lalu yang ketiga, Kemaharajaan VOC yang dimulai tahun 1602 sampai tahun 1799. Ada yang masih ingat VOC? Dulu pernah ya dibahas di kelas waktu kalian masih SMP. Nah, sekarang kita bahas lagi tapi dengan lebih detail. Yang selanjutnya yaitu masa pemerintahan Republik Batav. Apa sih Republik Batav? Kita bahas nanti. Lalu selanjutnya adalah masa pemerintahan Inggris 1811 sampai 1816 yang dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Namanya tidak asing ya di telinga kita, Raffles. Lalu selanjutnya adalah ini yang terakhir yaitu masa pemerintahan Hindia Belanda yang paling lama 1816 sampai 1942, di mana secara umum orang Indonesia menganggap bahwa kita pada zaman dulu cuma dijajah oleh Belanda. Padahal kita tahu sebelum-sebelumnya ada Portugis, ada Spanyol, ada Republik Batav, ada VOC, itu ya. Nah, itu materi yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, kita mulai ya. Untuk materi yang pertama adalah latar belakang masuknya bangsa Barat.
Sampai sini Bu Ita berharap kalian bisa ikut sama-sama ke Eropa sana. Kita lihat keadaan di Eropa dulu. Belum sampai ke Indonesia ya. Kita lihat keadaan di Eropa. Apa yang terjadi di sana sehingga menyebabkan bangsa-bangsa itu melakukan penjelajahan samudera hingga sampai ke Indonesia. Oke, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera? Nah, ini latar belakang penjelajahan samudera. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Apa itu Konstantinopel? Di mana Konstantinopel? Itu ya. Oke. Ini dia. Konstantinopel itu Turki sekarang. Tadi di sini ya. Turki sekarang. Nah, Konstantinopel ini merupakan pecahan dari Kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi dipecah menjadi dua, ada Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah, Romawi Timur di sini dipimpin oleh raja yang bernama Konstantin, sehingga disebut sebagai Konstantinopel. Dan agama yang ada di negara ini adalah agama Kristen. Nah ya, Konstantinopel. Oke, sampai sini jelas. Perdagangan di laut di Eropa pada masa itu berpusat di Laut Tengah. Di mana Laut Tengah? Nah, ini Laut Tengah. Laut Tengah adalah laut di antara benua Eropa dan benua Afrika dan juga menghubungkan Timur Tengah. Ini Timur Tengah. Jadi bisa dibayangkan ramainya perdagangan di Laut Tengah. Dan perdagangan di Laut Tengah ini dikuasai oleh Konstantinopel pada saat itu. Hal ini juga berhubungan dengan agama. Kalau misalkan Laut Tengah ini dikuasai oleh Konstantinopel, otomatis juga dikuasai oleh bangsa-bangsa yang beragama Kristen. Contohnya saja Spanyol, Portugis, Jerman, Inggris. Nah, dikuasai oleh bangsa-bangsa ini. Sehingga mereka bebas melakukan perdagangan di laut ini. Ketika tahun 1453 Masehi, Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki Utsmani. Akibatnya, seluruh perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh bangsa Turki. Otomatis, bangsa-bangsa yang beragama Kristen di sini tidak bisa lagi bebas melakukan perdagangan di Laut Tengah. Dampaknya apa? Dampaknya adalah putusnya jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah. Yang awalnya mereka bebas melakukan perdagangan di Laut Tengah, sehingga mereka tidak bisa bebas lagi karena Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani. Nah, beberapa peninggalan dari zaman Konstantinopel yang masih bisa kita lihat sampai sekarang adalah ini. Hagia Sophia. Mungkin ada yang pernah lihat ya, ada yang pernah tahu. Hagia Sophia. Awalnya bangunan ini merupakan bangunan gereja yang dibangun oleh Kaisar Konstantin. Nah, ini ya, bangunan intinya ini. Lalu ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, dibangunlah ciri-ciri Islam yang menjadikan bangunan ini dialihfungsikan sebagai masjid. Apa tandanya? Yaitu menara. Ada menara ini, 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 menara yang dibangun.
Nah, menara-menara ini menunjukkan bahwa bangunan ini sudah dialihfungsikan sebagai masjid. Ada yang menarik dari bangunan ini, yaitu ini. Arsitektur yang berada di dalam bangunan ini masih bisa kita lihat. Nah, ada lafaz Allah, ada lafaz Muhammad. Nah, ini merupakan ciri-ciri Islam. Tetapi mereka tidak menghilangkan ciri-ciri Kristen, ciri-ciri gereja yang ada di dalamnya. Apa ini? Ada gambar Bunda Maria di sini. Menarik ya? Ini masjid, ada lafaz Allah, ada lafaz Muhammad, tapi ada gambar Bunda Maria di sini. Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Nah, bangunan ini sempat dialihfungsikan menjadi museum beberapa tahun kemarin. Dan bulan lalu, tepatnya Presiden Turki saat ini, Erdogan, mengalihfungsikan kembali bangunan ini menjadi masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya bangunan yang menarik, yang peninggalan dari zaman Konstantinopel yang bisa kita lihat sampai sekarang. Semoga kalian bisa menyaksikan secara langsung ya. Amin. Oke, lanjut ke materinya. Latar belakang. Oke. Nah, karena putusnya jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah mengakibatkan bangsa-bangsa Barat harus mencari jalan lain untuk berdagang. Nah, di sisi lain, akibat dari Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, bangsa-bangsa Eropa mempunyai semangat reconquista. Apa itu reconquista? Yaitu semangat untuk menaklukkan kembali daerah yang sudah dikuasai oleh umat Islam. Salah satunya ya Konstantinopel tadi. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini salah satunya didukung oleh teori heliosentris. Apa itu teori heliosentris? Nah, Helio itu dari kata helium. Helium itu zat yang paling mendominasi di matahari ya, helium. Artinya apa? Sentris itu kan pusat. Jadi pusat dari matahari. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Nicholas Copernicus. Nah, dia mengatakan bahwa pusat dari tata surya itu adalah matahari. Benar ya kalau kita berhubungan dengan perkembangan teknologi sekarang, tapi pada masa itu mereka mempercayai bahwa bumi itu adalah pusat dari tata surya atau istilahnya geosentris. Nah, hal ini ditentang oleh Copernicus. Dia mengatakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya, dan ini juga membuktikan bahwa bumi itu bulat, bumi itu tidak datar. Karena saat itu gereja memahami bahwa bumi itu datar. Dan apabila kita terus berlayar menjauhi daratan, kita akan jatuh dan tidak bisa kembali lagi ke tempat kita awal. Nah, itu pemikiran pada masa itu. Lalu, Copernicus mengungkapkan bahwa bumi ini bulat. Kalau kalian berlayar terus menjauhi daratan, kalian akan kembali lagi ke titik di mana kalian memulai perjalanan. Nah, ini ya, ilmu pengetahuan. Lalu ketika sudah ditemukan teori heliosentris, mengatakan bahwa bumi itu bulat, mulailah ditemukan kompas untuk menentukan arah mata angin. Lalu didukung juga dengan kisah perjalanan Marco Polo. Siapa Marco Polo ini? Marco Polo adalah pelaut dari Venesia yang dia sudah melakukan perjalanan dahulu dari Italia ke Cina. Nah, orang Eropa itu kan suka sekali menulis. Setiap ada perjalanan, setiap ada peristiwa mereka tulis. Sehingga budaya menulis, budaya membaca mereka itu baik. Gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah ambisi 3G, bukan sinyal handphone ya. 3G itu adalah gold, glory, dan gospel. Gold, apa gold itu? Emas kan? Maksudnya di sini adalah untuk mencari kekayaan. Glory, kejayaan.
dan gospel penyebaran agama Nasrani. Nah, ambisi 3G ini bisa kita lihat nanti apakah mereka berhasil dilaksanakan ketika sudah sampai ke Indonesia. Oke, sampai sini ada yang ditanya sampai sini mungkin banyak ya pertanyaan di benak kalian. Gimana Bu ini? Gimana Bu ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa kalian tulis di kolom komentar dan kita mulai diskusinya. Oke? Nah, itu materi pengantar dari Bu Ita. Semoga bisa diambil hikmahnya, diambil manfaatnya untuk kehidupan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.